Setelah tiga tokoh memuncak dan juga tokoh pemuncak elektabilitas Capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dideklarasikan sebagai Capres, praktis saat ini partai-partai mencari figur Cawapres. Lobby-lobby antar partai disinyalir tak lebih dari tukar tambah proposal Cawapres. Lalu apa kriterianya? Inilah Top Review. Hari Jumat sore tadi, kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta jajaran DPP. Nampak Prabowo menyambut langsung Caimin. Sebagaimana diketahui, Gerindra dan PKB sudah menjalin koalisi dengan nama Kebangkitan Indonesia Raya. Usai pertemuan, baik Prabowo maupun Caimin menyatakan koalisi solid. Sedangkan untuk posisi Cawapres, kedua Ketua Umum hanya menjawab sambil berkelakar. Untuk Cawapres sendiri sudah kantongin berapa nama? Untuk Cawapres sendiri sudah kantongin berapa nama? Pak Prabowo kan terakhir disebut sabar. Dari Pak Prabowo kemarin ya. Kalau melihat sendiri ke Gus Imin, mungkin bagaimana sih Gus terkait Cawapres yang Pak Prabowo ini, kalau dilihat apakah cocok apa gimana nih Pak Prabowo? Ya, kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Sumbernya. Pokoknya mantap. Pokoknya kita tadi coba Anda perhatikan, kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Sudah itu. Jadi Satu hari sebelumnya juga ada pertemuan koalisi lainnya, yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB pada Kamis malam. Pertemuan digelar di Rumah Airlangga Hartarto, Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Selain Airlangga, pertemuan dihadiri dua ketua umum partai anggota koalisi, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Pelaksana Tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Pertemuan ini digelar tidak lama setelah P3 menyatakan dukungan kepada Capres PDIP Ganjar Pranowo. Ketika Ketua Umum Koalisi Indonesia Bersatu sepakat tidak mencampuri urusan internal partai anggota koalisi. Semua koalisi KIB pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Ya tentu nanti pada saatnya juga ada partai amanat nasional juga akan memutuskan sesuatu, ada mekanismenya juga, begitu juga partai Golkar, masing-masing partai itu mungkin bisa sama bisa tidak, baru kita akan berembuk apakah bisa ada kesepakatan ataukah tidak pada akhirnya nanti. Ya tentu partai memiliki mekanisme internal masing-masing, kemudian kita akan membawa. Jadi manakala dari apa yang dibawa oleh masing-masing partai ini sama, itulah yang menjadi keinginan kita dalam koalisi. Tapi kalau beda ya kita masih kita perlu perdebatkan, kita perlu bernegosiasi gitu ya, agar kita memiliki pandangan dan gagasan, kemudian nanti tujuan yang sama. Tetapi kan Baik pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu maupun pertemuan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya diyakini hanyalah pertemuan proposal untuk posisi Cawapres. Dan juga Golkar berpotensi mengalami clash terkait dengan kepentingan. Bagaimanapun juga ketua umumnya masing-masing memiliki kalkulasi untuk meletakkan ketumnya sebagai cawapres. Kalau misal kemudian tidak ada yang terakomodasi salah satu, tentu tidak mungkin terakomodasi salah satu, maka besar kemungkinan apakah Golkar ataukah PKB akan melakukan evaluasi total dari sana. Kalau misal kemudian Golkar sendiri, kita tahu ada komunikasi yang cukup tampaknya agak sulit untuk bergabung dengan PDIP sendiri. Memang sudah lebih dari 1 tahun survei elektabilitas calon presiden didominasi 3 nama, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketiga nama itu sudah dideklarasikan sebagai capres. Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem yang disokong PKS dan Partai Demokrat. Ganjar dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP dan didukung P3. Sementara Prabowo sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Gerindra. Prabowo yang sempat disebut akan mendampingi Ganjar belakangan menegaskan bahwa pihaknya masih solid sebagai capres dan membuka komunikasi dengan partai lain.
Jalan terus. Ya. Koalisi besar Pak seperti apa? Jalan terus. Di politik ini ya kan dinamis ya. Tenang aja kok, masih lama ya. Memang hingga kini nama Ganjar, Prabowo, dan Anies masih mendominasi elektabilitas capres. Survei terbaru dari Poltreking mencatat Prabowo Subianto meraih posisi sebagai calon presiden dengan elektabilitas teratas dari calon lainnya. Dari survei tatap muka yang digelar sejak bulan Februari hingga April 2023, Prabowo Subianto, calon presiden Partai Gerindra, meraih elektabilitas tertinggi sosok calon presiden dengan capaian 30,1%. Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menempati posisi kedua dengan capaian 28,3%. Sementara Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan capaian 20,4%. Kini pertemuan antar partai hanya akan menyodorkan nama cawapres. Dalam konteks ini tentu menarik membaca peta elektabilitas cawapres. Survei Poltreking menunjukkan sosok Menteri BUMN Erick Thohir tercatat sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi untuk posisi cawapres dengan capaian 17,1%. Menparekraf Sandiaga Uno menempati posisi kedua dengan capaian 15,5%, sementara Ridwan Kamil berada di posisi ketiga dengan capaian 13,5%. Erick Thohir di stabil sebenarnya ada stabil cenderung naik tapi tipis. Sandiaga Uno juga stabil cenderung naik sekitar 2,5% juga ada kenaikan. Kemudian Ridwan Kamil ada tren turun setelah masuk ke Partai Golkar. Justru terkoreksi trennya turun. Masing-masing partai pengusung capres akan hati-hati menentukan cawapres. Sebab dengan perbedaan angka elektabilitas yang tipis antar capres, posisi cawapres akan sangat menentukan kemenangan. Menurut saya, semua partai harus berhati-hati dan menentukan cawapres. Sekarang ini fasenya tentukan capres dulu memang. Sudah benar sebenarnya, sudah tepat. Misalnya kita lihat sekarang di Pak Ganjar sudah diumumkan dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Mas Anies sudah sejak awal oleh Nasdem dan dua partai lainnya, dan kemungkinan besar nih Pak Prabowo dengan partai-partai lainnya. Saya kira tidak buru-buru juga di porosnya Gerindra ini. Mungkin ada kesepakatan pertama itu adalah menentukan Pak Prabowo sebagai capres itu dulu, baru nanti bicara tentang cawapres. Karena bicara cawapres, banyak variabel. Pasti satu variabel elektabilitas. Elektabilitas ini akan menjadi pertaruhan penting, di mana capresnya 3 orang ini kompetitif, marginnya tidak terlalu jauh, sehingga membutuhkan topangan yang komplementer dari seorang cawapres yang bisa mendukung secara elektoral. Yang kedua, dibutuhkan juga figur cawapres yang akseptabilitas atau tingkat penerimaannya tinggi, baik ke partai koalisi, supaya tidak ada penolakan, dia bisa menghimpun partai, akseptabilitasnya kepada kingmaker, tokoh-tokoh utama yang di belakang layar kan banyak, ada Pak Jokowi, selain Pak Surya Paloh dan Bu Mega dan lain sebagainya. Selain itu juga ya kalau bisa ada tadi elektabilitas, akseptabilitas, sinergisitas atau kekuatan logistik yang memadai. Nah, variabel ini penting di fase winning the election untuk memenangkan pertarungan. Baru yang ketiga baru mungkin kita bicara normatif, membuat prasyarat ya kalau menang governability, kalau bisa duit tunggal saling menguatkan. Kalau ini Pak Prabowo dan lebih pada politik pertahanan dibutuhkan yang kuat di ekonomi misalnya, dari sisi supaya tidak ada matahari kembar. Kemudian mereka chemistry-nya juga bagus, kompetensinya saling menguatkan. Itu nanti kalau terpilih. Nah, sekarang itu yang diperhitungkan mereka adalah fase yang kedua, memenangkan pertarungan. Karena itu pertemuan antar partai saat ini tinggal menjadi ajang tukar tambah proposal cawapres. Salah pilih cawapres akan menentukan hasil akhir kontestasi.